Kita beralih ke informasi emiten, pemirsa, di mana nasib kurang baik dialami oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA setelah ditemukan keretakan pada permukaan heap leach pada tambang emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur di akhir pekan lalu. Hal ini membuat perusahaan berencana untuk menghitung ulang target produksi emas di tahun ini. Dikutip dari berbagai sumber, Presiden Direktur MDKA Tribuwono kepada media mengungkapkan, dengan temuan ini sebagai ore atau batu hasil galian pertambangan yang ditumbuk pada bagian depan heap leach pad mengalami penurunan permukaan sehingga pergerakan material tersebut mengakibatkan kerusakan pada pipa dan pompa. Dengan insiden ini, pekerjaan irigasi pada area heap leach pad terpaksa dihentikan sementara, namun proses ekstraksi masih tetap berjalan dan kondisinya akan mempengaruhi target produksi tahun ini. Manajemen MDKA belum bisa memperkirakan secara pasti bagaimana dampak insiden tersebut terhadap realisasi produksi emas dan arus kas perusahaan pada tahun ini. Sebab angka-angka tersebut masih dihitung oleh perusahaan. Namun, keretakan heap leach diperkirakan mengubah anggaran belanja modal atau capital expenditure perusahaan sebab MDKA perlu melakukan perbaikan pada pipa dan pompa yang rusak. Sebagai tambahan informasi, serapan capex MDKA sampai dengan semester 1 2020 mencapai 30 juta dolar Amerika. Proyeksi sampai dengan akhir tahun akan bertambah sebesar 50 juta dolar Amerika menjadi 80 juta dolar Amerika. Penambahan ini belum termasuk efek dari keretakan pada permukaan tambang. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, lantas bagaimana dengan pergerakan saham Merdeka Copper Gold hingga sejauh ini? Saya akan ajak Anda untuk melihat informasi terkait dengan pergerakan harga dari MDKA. Yang pertama, saya akan ajak Anda untuk melihat grafis terkait dengan pergerakan MDKA pada perdagangan intraday di hari ini. Kita coba lihat bersama pemirsa pada pembukaan perdagangan di sesi satu hari ini MDKA bergerak di level 1.550 kemudian mencatatkan kenaikan ke posisi Rp1.560 per saham. Lantas pada jelang penutupan di sesi 1 MDKA melemah ke posisi Rp1.540 per saham. Dan jika kita lihat pada awal pembukaan sesi kedua di level 1.540 dan data terbaru terkait dengan penutupan di sesi kedua. Merdeka Copper Gold Tbk ditutup di level Rp1.530 per saham atau terkoreksi cukup dalam 5,56% dibandingkan level penutupan di hari kemarin. Sementara itu bagaimana dengan pergerakan saham dari MDKA? Sejak awal tahun hingga hari ini dapat Anda cermati di grafis yang sudah kami persiapkan, di mana pergerakan saham MDKA di awal Januari tercatat di level Rp1.090 per saham. Dan jika kita lihat pada Februari mencatatkan sedikit kenaikan ke level 1165, kemudian pada Maret ke level Rp1.235, dan pada April harus kembali terkoreksi seiring dengan pandemi COVID-19 yang mulai merambah Indonesia, di mana 1040 menjadi level dari MDKA. Sementara di bulan-bulan setelah April, saham MDKA cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, di mana pada Mei Rp1.230 per saham dan pada Juni 1350, di Juli 1385, kemudian pada Agustus 1745 yang cukup menjadi level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir, dan pada September atau hari ini MDKA ditutup di level 1530. Dan jika kita lihat ini berarti secara year to date saham MDKA menguat 42,99%, sementara dalam 6 bulan terakhir saham Merdeka Copper Gold juga mencatatkan kenaikan positif 23,89%. Kemudian bagaimana dengan rasio-rasio dari Merdeka Copper Gold? Kita coba simak informasinya terkait dengan sejumlah indikator atau sejumlah rasio dari Merdeka Copper Gold. Di mana dari PE atau Price to Earning Ratio, MDKA di level 30,58 kali, kemudian Price Sales Ratio atau PSR 5,93 kali. Price to Book Value atau PBV Ratio dari MDKA di level 4,52 kali, dan Price to Cash Flow Ratio atau PCFR 21,20 kali.
Ya, pemirsa, kita akan coba ulas dan review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga sejumlah saham-saham yang direkomendasikan. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi usai jeda.